Mereka pikir kamu akan runtuh, tapi justru kamu bangkit lebih damai, lebih tenang, dan lebih bahagia. Sekarang mereka hanya bisa menonton dari kejauhan, karena kamu tidak lagi bermain dalam medan pertempuran yang sama. Tapi siapa yang diam-diam masih ingin menjatuhkanmu, dan kenapa kamu tidak lagi terguncang sedikit pun? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu tertawa saat mereka menyerang. Jiwa tenangmu terlalu kuat untuk dihancurkan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dulu, kamu pernah menjalani masa-masa yang sangat sulit dan penuh penderitaan. Saat merasa sendirian di tengah keramaian, merasa terpinggirkan, dan bahkan merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu kamu percaya dan anggap sebagai bagian dari hidupmu. Saat itu, seakan-akan dunia ini seakan berhenti, dan kamu merasakan sebuah kekosongan yang dalam, sebuah rasa kehilangan yang begitu menyakitkan hingga sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kamu merasa seperti berada di ujung jurang, di mana segala sesuatu tampak gelap dan tidak pasti, dan di saat-saat seperti itu, mereka yang dulu pernah dekat dan kamu percayai justru meninggalkanmu, mengabaikan keberadaanmu, dan mungkin saja mereka bahkan meremehkanmu saat kamu berada di titik terendah itu. Mereka menganggap bahwa kamu tidak kok akan mampu bangkit dari keadaan yang sulit itu, bahwa kamu tidak punya kekuatan untuk melanjutkan hidup, dan bahwa kamu akan terus bergantung pada belas kasihan dan bantuan dari mereka yang merasa lebih berkuasa dan lebih berpengaruh. Mereka mungkin menertawakan luka-lukamu, menganggap bahwa kamu terlalu lemah dan tidak layak mendapatkan perhatian, atau bahkan menganggap bahwa mereka telah menyelamatkanmu dari kejatuhan yang lebih dalam. Namun, mereka benar-benar salah besar. Karena di balik semua itu, kamu diam-diam bekerja keras, membangun kembali hidupmu dari dalam, tahap demi tahap, tanpa perlu memperlihatkan semuanya kepada dunia. Kamu tahu bahwa kekuatan sejati tidak selalu harus terlihat dari luar, dan bahwa proses pemulihan dan pertumbuhan memerlukan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Kamu memilih untuk tidak terjebak dalam drama dan perhatian yang berlebihan, melainkan fokus pada langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk memperbaiki dan memperkuat dirimu sendiri. Kamu menyusun kembali fondasi hidupmu dengan penuh ketekunan, memperkuat karakter dan kepercayaan diri yang sempat hilang, dan di saat yang sama, kamu juga mulai menemukan kekuatan dari dalam yang selama ini tersembunyi. Sebuah kekuatan yang tidak mengandalkan pengakuan dari orang lain, melainkan berasal dari keyakinan dan keberanian untuk terus melangkah maju. Selain itu, dalam proses membangun kembali hidupmu itu, kamu juga secara tidak langsung menemukan lingkungan yang benar-benar mendukung dan memperkuatmu. Karena di saat kamu sedang berjuang sendiri, kamu akhirnya menyadari bahwa kamu tidak benar-benar sendiri. Kamu mulai berinteraksi dengan orang-orang yang tulus dan ikhlas. Mereka yang tidak menertawakan luka-lukamu, tidak menganggapmu remeh karena kamu pernah jatuh, dan tidak memandang rendah perjuanganmu. Mereka adalah teman-teman sejati yang ada di sana, bukan karena ingin memanfaatkan atau mengendalikan, tetapi karena mereka benar-benar peduli dan ingin melihatmu bangkit. Mereka ikut merayakan setiap langkah kecil yang kamu raih, setiap pencapaian yang mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat berarti bagimu. Mereka memberi energi positif, kehangatan, dan dukungan yang tulus, yang membantu memperkuat semangat dan tekadmu untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Seiring berjalannya waktu, kamu mulai merasakan bahwa kekuatanmu semakin tumbuh dan berkembang. Kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih tenang, dan penuh keyakinan terhadap apa yang kamu inginkan dalam hidup. Kamu menyadari bahwa keberhasilan dan kebahagiaan tidak harus selalu besar dan mencolok, tetapi yang penting adalah perasaan puas dan nyaman dengan diri sendiri. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu kepada orang lain, karena kamu tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri dan dari keberanian untuk menjadi diri sendiri apa adanya. Kamu merasa cukup dan bahagia, dan itu membuatmu tertawa bukan karena ingin menunjukkan bahwa kamu lebih dari orang lain,
tetapi karena kamu telah melewati banyak badai dan tantangan yang dulu terasa tak tertembus. Dan dari sana kamu belajar bahwa badai itu sebenarnya telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan berwawasan. Kebahagiaanmu saat ini tidak lagi bergantung pada pengakuan eksternal, melainkan berasal dari kedamaian di dalam hatimu sendiri. Kamu mulai melihat gambaran masa depan yang penuh harapan dan kemungkinan. Sebuah masa depan yang dipenuhi dengan cinta, keluarga, dan kedamaian. Sesuatu yang dulu terasa sangat jauh dan sulit untuk diraih, kini mulai menjadi nyata karena kamu memilih untuk tidak membalas serangan dan hinaan dari orang-orang yang iri dan penuh dengki, melainkan fokus pada proses penyembuhan dan perbaikan diri. Kamu tahu bahwa kekuatan terbesar terletak pada kemampuan untuk tetap tenang dan tegar di tengah tekanan, dan untuk menjaga jarak dari energi negatif yang mencoba masuk ke dalam hidupmu. Saat ini, kamu sedang berdiri di ambang kehidupan baru yang penuh harapan dan peluang. Kamu sedang merancang langkah-langkah selanjutnya, baik dalam karier, hubungan, maupun perjalanan spiritualmu. Kamu tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi mudah terpengaruh oleh suara-suara dari luar yang mencoba mengganggu ketenangan dan fokusmu. Kamu tahu apa yang ingin kamu capai, dan kamu yakin bahwa jalan yang kamu pilih adalah jalan yang sesuai dengan jiwamu. Kamu adalah pemilik dari arah dan nasibmu sendiri, dan kamu berangkat dengan semangat dan keyakinan penuh, siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Energi dalam dirimu kini membara, bukan karena dendam atau keinginan balas dendam, tetapi karena semangat yang tulus dan penuh gairah untuk menciptakan hidup yang lebih baik, hidup yang penuh makna dan keberanian. Kamu tidak takut untuk mengambil risiko, karena kamu tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari proses pertumbuhan dan pencapaian impianmu. Kamu tahu bahwa dari setiap kegagalan dan kesulitan, ada pelajaran berharga yang akan memperkuat dan memperkaya pengalaman hidupmu. Dan yang terpenting, kamu tetap berdiri kokoh, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, karena kamu telah melewati banyak hal yang dulu tampak tidak mungkin, dan kamu tahu bahwa kamu mampu menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Kamu percaya bahwa perjalanan hidup ini adalah sebuah proses yang penuh warna, dan kamu memilih untuk menjalani semuanya dengan hati yang lapang, penuh keberanian, dan penuh harapan. Jadi kamu melangkah maju dengan penuh semangat dan optimisme, yakin bahwa di balik setiap tantangan, ada peluang dan berkah yang menunggu untuk kamu raih. Siapa sebenarnya yang merasa paling terancam oleh kebangkitanmu ini? Dan mengapa orang tersebut diam-diam berharap agar kamu kembali menjadi versi dirimu yang dulu, yang lemah dan bergantung padanya? Mungkin selama ini kamu tidak menyadari bahwa di balik sikap lembut dan perhatian kecil yang dia tunjukkan, ada ketakutan besar yang tersembunyi di dalam hatinya. Dia tampak memberi dukungan, seolah peduli dan ingin melihatmu bahagia, tetapi sebenarnya dia sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah kekhawatiran yang membuatnya merasa takut kehilangan kendali atasmu, atau bahkan takut bahwa kamu akan melampaui batas yang dia tetapkan selama ini. Page of Cups menunjukkan bahwa sosok ini sering menutupi rasa tidak amannya di balik sikap manis dan perhatian palsu, yang kadang tampak polos dan penuh kelembutan, padahal di dalamnya tersimpan kegelisahan dan ketakutan yang sulit ditebak. Ia mungkin terlihat seperti orang yang lembut dan penuh empati, tetapi sebenarnya di balik semua itu, dia menyimpan kekhawatiran yang dalam terhadap kenyataan bahwa kamu mulai menemukan kekuatan dan keberanian untuk melangkah sendiri, tanpa bergantung lagi padanya. Lalu mengapa dia merasa terganggu dan tidak nyaman dengan perubahan yang sedang kamu jalani ini? Jawabannya bisa dilihat dari Six of Wands, yang menegaskan satu hal penting. Kamu sudah bangkit, kamu sudah menemukan jalan hidupmu sendiri, dan berjalan tegak di atas kemenangan-kemenangan kecil yang kamu perjuangkan secara mandiri, tanpa bantuan siapapun. Keberhasilanmu ini, meskipun terlihat sederhana, sebenarnya sangat berarti. Karena itu menandai bahwa kamu telah melewati masa-masa sulit, perjuangan pribadi yang penuh liku, dan kini kamu mulai menikmati hasil dari kerja kerasmu sendiri. Keberhasilan ini membuat dia merasa cemburu dalam diam. Karena selama ini dia merasa bahwa kamu seharusnya tetap berada di posisi yang sama, bergantung padanya dan tidak pernah berkembang.
Dia merasa bahwa peran dan posisi yang dia inginkan untukmu itu masih tetap sama. Tetapi kenyataannya, kamu telah melangkah jauh melampaui apa yang dia bayangkan dan harapkan. Selain itu, King of Swords menunjukkan bahwa sosok ini sebenarnya cukup cerdas dan mampu bersikap manipulatif jika diperlukan. Dengan pengamatan yang tajam dan analisis yang dingin, dia mengamati setiap langkahmu, mencoba memahami apa yang sedang kamu lakukan dan kemana arahmu akan menuju. Dia sadar bahwa kamu bukan lagi orang yang mudah dijatuhkan atau dikendalikan seperti dulu, bahwa kamu sekarang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih mandiri. Tetapi disitulah ketakutannya muncul, karena keberhasilan dan kekuatanmu ini mengancam posisi dan peran yang dulu dia pegang dalam hidupmu. Dia merasa bahwa jika kamu terus melangkah seperti ini, maka dia akan kehilangan kontrol dan kekuasaan yang selama ini dia nikmati. Maka dari itu, dia makin ingin menarikmu kembali ke zona lama. Zona di mana kamu merasa ragu, lemah, dan bergantung padanya, agar dia bisa merasa lebih aman dan berkuasa atas dirimu. Namun, kamu sendiri sudah jauh berbeda dari masa lalu. Nine of Cups adalah bukti nyata bahwa kamu kini sedang menikmati hasil dari perjuangan dan kerja keras yang kamu lakukan selama ini. Kamu merasa lebih percaya diri, lebih mandiri, dan jauh lebih bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Kamu telah melewati masa-masa sulit dan bangkit menjadi versi terbaik dari dirimu, yang membuat banyak orang tercengang dan mengagumi. Keberhasilanmu ini bukan hanya soal pencapaian materi atau status sosial, tetapi juga tentang kedamaian batin dan kepuasan pribadi yang kamu raih, melalui usaha dan ketekunan yang tak kenal lelah. Kamu merasa bahwa jalan yang kamu tempuh selama ini benar-benar membawamu ke tempat yang lebih baik, dan itu membuatmu semakin yakin bahwa kamu mampu menghadapi apapun yang akan datang. Lalu, tentang orang yang merasa terganggu oleh perubahanmu ini, dia hanya bisa diam. Tidak ada lagi celah yang bisa dia manfaatkan untuk menjatuhkanmu seperti dulu. Dia menyadari bahwa kamu sudah tidak lagi menjadi orang yang mudah dipermainkan atau dikendalikan. Ketakutannya terhadap kenyataan bahwa kamu telah berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri membuatnya merasa tidak berdaya dan frustrasi. Dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan sekarang tidak akan mampu lagi mengembalikanmu ke posisi yang dulu, ke dalam zona ketergantungan dan kerendahan hati yang dulu dia inginkan. Maka dari itu, dia memilih untuk diam dan menunggu. Diam-diam menahan cemburu dan kekhawatiran yang semakin membesar, karena dia sadar bahwa jalan hidupmu sudah berbeda dan tidak bisa lagi dia kendalikan seperti sebelumnya. Dia mungkin merasa takut kehilangan pengaruhnya atas dirimu, takut bahwa kepercayaan dan dukungannya selama ini tidak lagi berarti apa-apa, dan bahwa kamu akan terus melangkah maju tanpa mempedulikannya. Singkatnya, orang ini meskipun tampak lembut dan perhatian, sebenarnya sedang bergulat dengan ketakutan yang sangat besar terhadap perubahan yang sedang kamu jalani. Ketakutan akan kehilangan kendali dan kekuasaan atas dirimu yang selama ini dia pegang erat-erat. Dan kenyataannya, kamu sudah tidak lagi menjadi orang yang sama seperti dulu. Kamu sudah bangkit, berkembang, dan menemukan kekuatan serta keberanianmu sendiri. Dia di sisi lain hanya bisa menatap dari kejauhan, diam-diam menahan rasa cemburu dan kekhawatiran yang semakin membesar. Karena dia tahu bahwa jalanmu sudah berbeda dan tak bisa lagi dia pengaruhi seperti sebelumnya. Jadi, dia memilih untuk diam dan menunggu. Berharap suatu saat nanti kamu akan kembali ke zona lamanya. Meskipun dalam hati dia sebenarnya sudah menyadari bahwa kemungkinan itu semakin kecil seiring waktu berjalan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar.
Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.